Wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Ini Miss, mumpung saya lagi rehat. Kenapa sih? Saya ini mau cerita tentang penipuan. Saya tuh merasa terganggu nggak setiap malam sih. Ini saya ceritain dari awal. Saya dulu punya saudara di penjara. Nah, saudara itu emang saya bantu. Nah, saudara saya kan sekarang udah dipindahin. Mungkin nomor saya itu ada yang nyimpen sama napi yang lain. Terus? Nah, napi yang lain ini nipu TKW sampai ke Arab gitu. Nah, TKW itu pada tahu nomor saya. Terus? Pada telepon saya gitu kan. Semalam ada yang telepon itu udah ketipu 4 juta. Terus saya bilangin, dia itu di penjara Mbak. Saya bilang, pertamanya kan orangnya ngeyel. Dia kan gini, Mbak pacarnya Andre ya? Pacarnya Andre? Saya bilang bukan. Saya bilang saya nggak kenal. Coba kirimin fotonya. Saya bilang gitu. Pas dikirimin, emang dia juga pernah telepon saya. Cuman saya blokir karena saya orangnya kan nggak suka lah begitu gitu kan. Jadi ada 3 orang TKW telepon saya, yang 2 dari Arab, yang 1 dari sini. Gitu, mereka pada ketipu. Terus semalam saya gini, kamu masih punya fotonya nggak? Masih. KTP ada juga. Dibilang bukti transferannya udah saya hapusin Mbak, katanya. Oh ya udah. Saya kan merasa terganggu nih Miss. Kayak gitu kan. Karena saya kan nggak kenal mereka. Emang kalau saya tahu orang di dalam penjara itu, saya tahu karena dikasih tahu dulu sama saudara saya itu, gitu kan. Gitu. Nah, orang ini tuh nyebarin nomor saya ke TKW yang mereka tipu, gitu. Caranya Jadi pernah nih ada malam-malam jadi telepon digabungin. Saya juga kaget. Waktu sini tuh jam 12:30 gitu. Karena saya bodo amat gitu. Besoknya dia telepon ke saya kayak gitu. Terus ngancem gitu kan. Terus saya bilang, saya tuh tahu kamu tuh di dalam, saya gitu kan. Terus yang saya bingungin gini loh Miss. Saya kan banyak tahu di dalam penjara itu kan bisa pakai HP, bisa pakai seragam kayak gitu. Ini saya mau ceritain. Yang saya bingungin sama petugas di dalam itu, karena saya diceritain sama saudaraku. Saudaraku itu kan tiap malam bayar HP 5.000, bayar kamar 35.000 per minggu. Terus kalau mau ada razia itu HP dikumpulin, nanti kalau mau diambil itu bayar, kena cas lagi kayak gitu. Terus mereka itu kalau ditransferin sama TKW itu melalui petugas kayak gitu. Karena kan emang saya pernah transfer, tapi itu makan buat saudara gitu kan, buat ngebantu. Jadi saya transfer 1 juta itu dipotong 100. Jadi yang ngambilin petugas itu tuh kayak punya ATM di dalam gitu. Itu di Palembang penjaranya. Nah, kemarin orang penipu itu yang nelpon saya itu, saya rasa itu dia di Palembang. Dia kan bilangnya di Polres Palembang. Oh, berarti ini nomor saya dulu dicolong sama nih orang gitu. Nah, kalau istilahnya Miss mau bisa bantu saya kirimin foto-foto orangnya sama KTP-nya kayak gitu. Saya bantu bagaimana saya bisa membantu kalian? Iya juga sih, saya kan merasa terganggu gitu ya. Mungkin bisa, kan ada nomor teleponnya juga nih si napi itu gitu. Ngerti maksudnya bagaimana saya bisa membantu kalian? Nah, sekali lagi kan harusnya kan kamu cari saudaramu itu. Harusnya saudara sayanya udah dipindah. Ngerti, tapi kalau dipindah pun, kalau mereka dipindah pun kan bisa berhubungan satu sama lain kan? Mereka masih bisa hubungan satu sama lain kan? Bener nggak? Di penjara kan mereka masih bisa hubungan kan? Iya, nah kalau saudara saya itu, jadi dia pindah jadi tanpa pakai HP gitu loh ya Miss, kayak gitu. Terus kenapa kamu tidak laporan pada Polres?
laporan Polres mana di Palembang itu? Iya. Kan bisa kan? Saya kan nggak tahu. Iya, saya kan nggak tahu ininya gitu. Maksudnya gimana? Saya nggak tahu. Ya itu saya mau lapor kemana? Karena saya nggak tahu alamat atau nomor telepon di sana gitu kan. Kan di Polres, kalau benar ada di Polres nih kan kamu sebagai orang yang ditipu. Oke, sekarang pertanyaan saya nih, boleh nggak saya ngomong sama TKW yang ada di Hong Kong atau yang ada di Arab Saudi? Kalau memang benar Boleh. kamu tidak tersangkut di situ. Boleh, tak kasih nomornya. Bukan kamu sekarang yang telepon mereka? Tapi kalau nggak diangkat nggak apa-apa ya, Mi. Soalnya kan kayak yang di Arab gitu kan, dia juga malam-malam teleponnya ngumpet-ngumpet gitu karena kerjanya sibuk. Ini yang di Hong Kong coba saya gabungin. Cerita yang di Hong Kong gimana kok bisa ketipu sama laki-laki ini? Kalau yang di ya gitu, pertamanya kok dia tiba-tiba telepon saya. Terus? Mbak, kan dia tahu lah namanya di Hong Kong, nomor Hong Kong kan. Mbak pacarnya ini ya? Pacarnya ini enggak, saya nggak punya pacar, saya bilang gitu. Terus ini kamu ketipu ya, saya gitu. Enggak sih, duit dibalikin, dia bilang gitu. Dia pertama minjem 500 gitu. Tapi yang nggak tahu dibalikin atau saya nggak mau tahu gitu. Nah terus ada lagi yang dari Arab itu. Kalau yang dari Arab itu ya kayak gitu, sore tuh telepon tiba-tiba, Mbak pacarnya ini ya? Sambil Pacarnya kamu siapa, gabungin, saya Mbak. bilang. Sambil kamu gabungin. Nah, kamu belum gabungin gitu loh, Mbak? Tunggu nih baru ketemu. Mereka juga punya cerita yang sama, begitu? Iya. Terus saya bilangin dia itu penipu, saya bilang gitu, udah blokir aja, tak gituin ngapain sih, tak gituin. Ya gitu, tiba-tiba ada lagi TKP lagi telepon saya kayak gitu. Itu sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak nyun sewu nggih ngerepotin jenengan. Saya Mbak Yuni TKW Hong Kong. Ini saya dapat cerita dari Mbak kalau sampean tertipu, bener nggak sih? Bukan saya yang tertipu, Miss, tapi itu gini loh, orang itu dandan masa polisi ngebeli. Pripon? Dia tuh bekerja polisi gitu loh, Miss. Nggak dengar saya, nggak dengar. Kalau ini nggak tertipu, Miss, yang tertipu itu yang di Arab. Kalau ini dibalikin duitnya, dia pinjem kayak gitu. Iya, dia berkedok sebagai polisi gitu, Miss. Gak taunya dia tuh dalam penjara gitu loh. Oke lah, kok sampean iso percaya piye, Mbak? Dia dipancing, lama-lama dia ngaku sendiri gitu, Miss. Oke, lah kenapa kamu bisa jatuh cinta sama orang-orang seperti ini? Saya nggak jatuh cinta. Maksudnya gimana? Saya yang mancing gitu, mancing mereka gitu loh. Karena ngakunya polisi, ngakunya TNI kayak gitu loh. Ternyata mereka itu sindikat penipu para TKW kayak gitu. Tapi uangnya sampean dikembalikan, sampean yakin itu kalau mereka itu penipu gitu, sampean yakin banget mereka penipu? Iya, yakin. Wong dia ngaku sendiri lama-lama komis. Tapi alhamdulillah uang saya dikembalikan. Oke. Ya mungkin pertama kedoknya aja dikembaliin, mungkin kan mau pinjam lagi terus nggak saya kasih, tapi saya blok.
Oke, lah Dia kok sampean ngaku kenal terus sama di Mbak E blok satunya gitu. itu? Kok sampean akhirnya kenal sama Mbak E yang satunya itu? Mbak satunya ini ya kenal di Facebook kayak gitu, nggak tahu tiba-tiba itu nomornya itu digabung waktu teleponan gitu, nggak sengaja digabung gitu loh. Itu ada nomornya Mbak ini gitu. Ternyata teman di Facebook semua itu para TKW yang di Arab pada kena semua gitu loh, Miss. Oh, oke. Jadi laki-laki ini berteman Udah semua komplotan, dengan. ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi gitu, Miss. Jadi dia ngakunya jadi polisi lah, jadi tentara, jadi semuanya gitu. Iya, pakai baju polisi, pura-pura mau dinas lah, pura-pura pinjam uang, katanya gini ngomongnya, ntar kamu aku jadiin istri, soalnya mau uang apa itu, uang apa sih yang namanya itu, katanya Uang ntar remon. bukan uang apa sih itu, ntar keluar kalau aku udah punya istri kayak gitu, ntar Oke. minta rekening kamu sama KTP kamu Uang kayak gitu. tunjangan. Iya, ya uang tunjangan. Oke, Dapat uang tunjangan. Tapi kamu harus ngirimin aku 10 juta dulu. Ntar itu keluarnya 70 juta, masuk di rekening kamu jadi 80 juta kayak gitu. Oke, terus? Ngomong kayak gitu. Terus dia pura-pura berkedok pakai baju polisi, mau kerja, mau gini, mau dinas, mau gini. Ada temennya, masih ada kumpulan ini, ada sama TNI juga. Di video call ya, mereka tuh pakaian TNI. Banyak juga TKW Taiwan yang kena, pura-pura ngakunya polisi lah, yang ngurusin kasus penipuan lah, harus bayar segini lah, segitulah. Aku dengar semuanya itu, mereka itu Jadi kalian komplotan memang. Jadi kalian tahu sendiri nih kalau mereka itu sedang bermain Tahu seperti sendiri. itu. Iya, Oke. Miss, tahu sendiri juga, ngaku itu. Lama-lama itu dia ngaku cowoknya. Lama-lama mereka ngaku juga ya kalau mereka itu adalah Ngaku sindikat dan juga, penipu. iya. Ada juga yang itu, yang atlet itu, namanya siapa yang masuk di YouTuber itu, yang dia membunuh kakak kandungnya sendiri, atlet itu. Dia itu ada di dalam situ juga. Di mana? Kemarin Di sempat Palembang teleponan situ? juga sama aku, atlet namanya siapa ya itu ya, nggak tahu siapa, terkenal pokoknya, ada di YouTube pokoknya dia itu. Oke. Kan dia di penjara waktu bunuh kakak kandungnya sendiri juga, ada di situ juga. Jadi mereka sebenarnya di dalam situ adalah orang-orang di penjara semua ya, Mbak ya? Semua Iya, penjara. iya. Tapi Di dalam yang penjara. aku dengar, Miss, semua yang aku dengar semua pada nipu, Miss. Nggak ada satupun yang nggak nipu, Miss. Oke, jadi mereka Yang ngakunya semuanya pada nipu. polisi, yang ngakunya pengacara, ya pakai kayak gitu, kedok apa itu, kalau ngerayu itu bener-benernya ada yang TKW Taiwan juga banyak, TKW Arab yang banyak ditipunya. TKW Arab yang banyak ditipu. Iya, yang banyak keluar uang. Pertemanannya di Facebook itu, Miss, aku kan imbokin mereka, anak Singapura, ada yang nggak percaya, malah imbokku tuh dikirim ke si cowoknya itu, malah dia maki-maki, aku diblokir. Berarti kan memang Banyak. ceweknya sendiri yang pingin ditipu dong kalau kayak gitu. Iya, Bener nggak? banyak Miss, semua pertemanan tuh para TKW, Miss. Aku imbokin satu, Mbak, hati-hati dengan orang ini. Ada yang percaya, ada yang enggak kayak gitu. Tapi mereka juga terkena tipu, rayuannya juga kayak gitu. Semuanya sama kedoknya. Yang mau beli kelapa sawit lah, yang mau dapat tunjangan lah, yang mau dijadiin istri, ya semua tuh sama rayuannya gitu loh. Jadi tapi banyak yang percaya gitu ya. Banyak. Manisnya itu mulutnya, aku tuh dengar sendiri, Miss, terus di dalam penjara itu ya, Miss, seolah-olah tuh dikasih fotonya Pak Jokowi sama wakilnya itu, bahwa dia benar-benar ada di kantor lagi tugas kayak gitu. Jadi mereka benar-benar lagi tugas gitu ya kelihatannya. Demi Allah, Miss, baju itu loh, Miss. Nanti dia tuh tak kirimin jalan. foto-fotonya, Miss. Saya banyak ini dikirimin dari TKW Arab semalam. Oh. Yang saya heranin, setiap ini hari loh, banyak cewek nelpon saya, katanya saya ini pacarnya inilah, pacarnya itulah. Jadi mereka itu nyebarin nomorku ke TKW yang mereka tipu gitu. Oke, jadi boleh nggak kamu teleponin satu-satu? Aku pengen tahu nih yang cerita pacarnya beneran ini kok bisa tertipu. Jadi ini bener ya kalian ceritanya ini gabung jadi satu, itu Bener, lucu-lucu ya kalau kayak gitu. Benar, Miss, benar. Udah Aku lama tuh sebenarnya kita lama mau aku- cerita gitu. Ya udah, Aku kamu sama teleponan yang di Arab ini, Saudi, Mbak. Mbak Telepon. Tantan ini yang suka Teleponan deh. ngerjain. Teleponan deh yang di Arab Saudi, Mbak. Aku pengen tahu.
nggak bisa ini dia nggak ngangkat itu namanya suara udah tak panggil dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya kita ngobrol. Kalau dia tahu pasti dia akan telepon balik kita. Dia malam bisanya Miss. Dia kalau siang emang nggak bisa kan. Dia kalau di sana jam segini pagi. Ya, Iya kalau subuh baru biasanya kan kalau subuh kayak gini bisa angkat telepon kalau di Arab. ngerti, tapi kan kita nggak mungkin Ya juga. mungkin Jadinya ini adalah targetnya adalah para TKW ya. Iya, Iya. semua pada TKW Miss. Yang itu yang nggak habis saya pikir itu ya, kok bisa mereka itu bentar-bentar pakai baju tugas, pakai dibuka lagi. Tapi Kok nyata ya. bisa sampai ngerancang sebegitu hebatnya gitu loh. Alat-alat itu loh dari mana? Lah ya kan ada nyata gitu loh. Bener-bener nyata. Miss bener demi Allah ada nyata Miss. Sudah berapa lama ya. kalian ditipu ini? Sama dulu awalnya pinjam uang berapa, Mbak? Awalnya dulu pinjam 2.500.000, habis itu 2,5 juta dikembaliin tapi langsung 2,5 juta sama dia. Terus habis itu aku tahu gini, oh ini pasti pinjam ntar yang lebih banyak. Ternyata beneran mau pinjam yang lebih banyak 10 juta mau ngeluarin uang itu. Untuk mengeluarin yang dipinjam pertama, terus untuk mendapatkan Mau lebih besar lagi. Mau dijadikan ibu bayang-bayang. Oh, ini berarti sudah sering nonton videonya Miss Yuni ini kalau tahu ibu bayang-bayang. setiap malam Miss. Setiap malam. Aku komen terus, aku share di Facebook terus. Iya, kalau kalian sering share itu mereka takut sendiri karena mereka tahu. Mereka tuh menipu. Tapi aku yang polisi itu masih ngejar aku terus, tapi juga masih aku kerjain sampai dia mohon pinjem uangnya sayang. Wah pasti kamu ya besok aku gitu. Jadi masih lanjut kamu kerjain terus ya? Iya. Udah aku gak nipu, itu temanku yang nipu. Ya Allah kamu itu ingat hukum karma, kamu punya anak, aku bilang gitu. Terus apa? Anak lu perempuan, aku bilang gitu. Hidup di situ seadanya aja, kan kamu yang buat kayak gitu. Tahu gitu, makan gak enak di sini gitu, ikan asin, ikannya bau, ya syukurin aja, aku bilang gitu. Ngapain kamu harus nipu orang? Hukum tuan menua itu pasti ada suatu saat, aku bilang gitu kan ke dia. Aku nasihatin terus, tapi percuma nasihatin orang kayak gitu. Karena sholat pun gak bakalan bisa. Bukan masalah dia mau dinasihatin atau tidak. Kalau dia dinasihatin bisa kan mereka nggak makan. Prinsip mereka kan nggak mau kerja berat, tapi yang penting dapat makan. Ini yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah orang yang tidak mau bekerja, Mbak. Orang yang mengharapkan pikirannya udah gelap ya. Jadi pikirannya sudah memang nggak jelas. Memang tujuannya Ya sudah Allah. jelek. Berarti kan Aku kalian denger yang terselamatkan toh, nggak ada masalah toh dengan kalian. Sendiri, Miss. Setiap teman-temannya itu telepon kan kenceng-kenceng, pada ngeray, aku dengerin aja. Aku sekarang dimatiin kan. Bentar, ada atasanku yang telepon. Ngapain sih? Apa emang atasanmu kalau telepon aku kepo? Aku nggak pernah kepo, aku nggak pernah ngurus-ngurus orang. Masa bodoh atasanmu telepon? Apa masalahku? Tapi aku dengerin. Itu pura-pura jadi polisi, mau ngatasin kasusnya anak Taiwan itu. Kena berapa juta katanya itu, hampir 70 juta, beli kelapa sawit katanya dijanjiin gitu. Habis itu jadi pengacara, habis itu jadi ini jadi itu, benar nggak sih? Iya, terus suruh bayar laporan nih segini katanya. Iya Bu, ini dari kepolisian mana itu Jakarta itu. Saya akan urusin kasus ibu, kirim KTP ibu, kirim alamat ibu, kirim nomor penipu itu, padahal penipunya ya ada di situ juga temennya. Dia temannya sendiri kan, Mbak? Astagfirullahaladzim, aku yang sampai nulis dodo, aku Miss, ya Allah, bener ya Allah. Merasa malu nggak Mbak dengan fenomena seperti ini? Bukan malu lagi, kok sampai miris kayak gitu ya Allah, sampai aku tuh sampai tercengang demi uang, ya Allah, kok ngelakuin apa aja ya Allah, apapun diikhlasin. Aku sampai kadang nulis dodo Miss, ya Allah. Ya benar kata Miss Yuni, mereka beli cinta ya, beli perhatian ya Miss ya. Betul. Nih sampean sudah dengar, kira-kira ada teman-teman yang lain tahu nggak? Mereka tak kasih tahu juga nggak percaya Mbak, dibilangnya Miss Yuni iri. Lah iri dari mana?
Bener nggak sih? Ya aku aja yang bilangin anak Singapura itu loh, malah pura-pura, malah aku SMS ku chatku dikirim si penjahat itu. Ih, kamu tuh dikasih tahu kok kayak gitu sih Mbak. Aku bilang gitu, kok malah dikasih tahu, dikasihani kamu itu malah bodoh amat lah kena uangmu, aku bilang gitu sekalian. Kamu ada nomornya anak Singapura itu nggak? Ada nggak kalian? Nggak ada nomornya, nomornya udah aku buang. Dia ada di Facebook, males aku. Kasih tahu malah kayak gitu. Dikasih tahu malah menghajar kalian sendiri, bener nggak sih? Malah dikirain aku malah pacaran, malah suka sama si cowok itu kan duduk. Dipikirnya kamu cemburu. Iya, dipikirnya aku cemburu. Oke, berarti ini kan jadi fenomena lagi toh Mbak. Jadi sesuatu yang bagus. Banyak Miss. Pokoknya sindikat itu ya Miss, semua itu para TKW Miss, yang itu Miss, teman-temannya itu gak ada yang cowok, semua itu para TKW. Pokoknya sering komen, sering like gitu ya ke dia ya. Like yang lope-lope kayak gitu, itu pasti yang dekat sama dia. Berarti memang ini di penjara pun mereka punya kegiatan. Ini memang nyata ya, bukan fitnah ya Mbak ya? Nyata Miss. Nyata Miss. Saya kan emang punya saudara juga udah dibilangin. Nah orang ini yang nyebarin nomor saya itu kan karena saya tahu dia di dalam, jadinya dia kayak dendam kayak gitu loh Miss. Kan saya giniin, kamu loh nyolong nomor saya ke saudara saya kan, saya gitu. Terus nomor saya kamu salah gunain. Terus setiap cewek yang kamu tipu nelpon saya, katanya saya itu pacarnya ini, kayak gitu Miss. Kayak semalam nih yang anak Bandung yang kerja di Arab. Pertamanya dia juga anaknya tinggi, jadi seakan-akan dikira saya pacarnya. Cemburu gitu. Saya bilang itu penipu Mbak, penipu. Saya bilang kalau nggak percaya ya udah, jadi iya ya, mana ada ya babu itu dapetin anggota lah, terserah kamu. Saya bilangin kalau kamu mau ngirimin 12 juta kirimin aja, saya gituin. Oke. Jadi setelah semalam saya jelasin, dia baru sadar. Saya istighfar Mbak, istighfar. Saya bilang, kamu lo nyari duit dari Indonesia jauh-jauh ninggalin keluarga, ngapain kamu kasih sama orang yang nggak kenal, tak gituin. Baru dia sadar terus malam. Terus kenapa kamu nggak nyuruh dia lihat YouTube saya nih? Setiap aku bilangin Miss, aku nyuruh lihat YouTube Miss Yuni loh. Malah pernah cowok itu ngancam, ya sana kamu laporin. Waktu aku bilang ke anak Singapura itu, anak Singapura ngomong gini, itu loh Mbak nonton YouTube-nya Miss Yuni, aku bilang gitu kan, TKI Hong Kong. Itu dia lapor sama si cowok itu maki-maki aku, sana lapor sama Miss Yunimu itu, suruh ke sini dia, nyamperin aku. Oh, kenapa kamu nggak rekam? Aku rekam, dia chat waktu itu, terus aku hapus chatnya, ngelanjut. Dia bukan kayak gitu, kurang ajarnya. Bukan, kalau dia memang nantang kayak gitu kan kita bisa. Kalau dia nantang kita bisa gitu loh. Kita bisa dia kayak gitu Miss. Iya, kita bisa ngajak bercanda dengan mereka sekalian. Kalau memang nantang loh, di penjara bisa kayak gitu, bisa kayak gitu itu bagus. Laporin, viralin ke Miss Yunimu itu, katanya aku tunggu di sini. Waktu itu masih itu jadi polisi, masih belum ngaku. Bukan, makanya kan kalian nggak mau screenshot atau kasih bukti ke saya. Otomatis kalian kasih bukti ke saya kan kelar hidup mereka. Aku ingin tahu mereka benar-benar menantang atau cuman ngomong aja gitu loh. Kalau saya kan tidak bisa berbuat apa-apa, kan saya tanya orang-orang di Indonesia sana, minta bantuan orang-orang di Indonesia. Kalau Miss Yuni nggak bisa, kan Miss Yuni minta tolong orang lain. Tapi kalau kalian tidak memberikannya sama saya nggak bisa Makanya kalian kalau ada apa-apa harus ngomong sama saya. Direkam. Itu rupanya itu nggak disediakan. Pikir bodo amat sih, aku bilang gitu sih dipikirnya sih. Tapi juga kasihan gitu loh Miss, yang orang yang teman-teman yang pada goblok, ya bukannya goblok ya Miss, ya yang pada ketipu kayak gitu loh. Ya bukan salah mereka juga sih, yang mereka juga dikasih kasih sayang, beli kasih sayang kayak Miss Yuni yang bilang itu loh. Jadi Miss Yuni ngomong itu benar gitu maksudnya kalian? Iya. Ya beli kasih sayang, nggak mungkin lah kalau mereka nggak merasa cinta, nggak merasa sayang, diperhatiin tiap hari. Manis bener loh omongannya, misalnya pengalaman sendiri yang gue kerjain polisi itu.
Tapi ingat loh, Terus kalau yang di Arab itu dia cerita semalam, saya tuh kayak dihipnotis toh Mbak, disuruh transfer, saya transferin, ya udah transferin aja terus, saya gitu. Kamu loh udah marah-marahin saya, nyemburuin saya bilang. Itu Ngapain? salah. Kalau bilang dia dihipnotis itu salah. Enggak, Mbak. Bukannya dihipnotis, mereka tuh nggak bisa apa-apa dalam penjara. Cuma mulut mereka yang manis, rayuan mereka yang menjanjikan sesuatu yang indah. Tahu kamu nggak? Soalnya mereka tuh ya bener kata Miss Yuni, mereka tuh tamak mau jadi ibu bayang-bayang. tapi bener nggak saya ngomong kayak gitu? Bener atau salah menurut kalian? Bener. Mereka itu tamak pengen jadi ibu bayang-bayang, udah dijanjiin pokoknya Miss, rayuannya Miss, pokoknya kalau yang bener-bener percaya kalau lepek-lepek Miss, bener. Kenapa kalian nggak mau nyimpen